Terbongkar kasus Bank BRI. Skema IHSG hancur kemarin, dan di sini part yang kedua. Topik kita kali ini kita akan membahas kenapa sih Pak Firman IHSG kemarin dihancurkan, ya, dan gimana kedepannya mengenai dari IHSG kita, dan kapan BRI ini tuh bisa terbang, dan gimana trik cuan di saham BBRI. Nah, topik kita kali itu kita dapatkan sumber informasinya dari sini ya Bapak Ibu ya. Ini ditulis oleh kontan.com ya, bahwa investor asing kembali ke saham PMRI dan juga BBRI. Ini apakah trennya berlanjut, Pak Firman? Nah, kemarin ya kita bisa melihat ya fenomena alami ya di pasar, yang mana fenomena tersebut itu biasanya datangnya 5 tahun sekali atau setelah pasca pemilu, biasanya seperti itu. Nah, kita akan bongkar siapa yang memanfaatkan momentum tersebut, Pak Firman. Ya, ini pasti ada udang di balik bakwan ini. Ya, banyak sekali ya. Nah, mungkin kalian kalau misalkan sudah mengerti sudah masuk di kelas kami, fenomena ini tuh sudah pernah saya jelaskan ya Bapak Ibu semuanya ya. Dan kemarin ketika IHSG rontok ini tuh saya juga aktif ya di grup privat kami ya. Kita membahas mengenai hal tersebut. Ya, reaksinya gimana? Ya, kita memanfaatkan momentum karena di market itu memang harus ada seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, kita akan cek dulu kemarin di saham BBRI ini tuh ya kayak gini. Namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Bagi kalian yang ingin review, silahkan tulis komentar kalian di bawah, nanti kita akan segera mereviewnya. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau kita ketahui bahwa kemarin itu sebenarnya itu ulah siapa sih Pak Firman? Itu biasanya ulah lokal ya, ulah domestik ya, dan di situ juga didorong sama asing ya, asing seperti. Nah, mereka itu sebenarnya itu kenapa kok mereka bisa keluar? Ya, kita bisa cek dahulu kemarin ya, pada tanggal tanggal 17 kalau nggak salah, 17-18 itu siapa sih manfaatkan momentumnya sih Pak Firman. Sorry, tanggal 18 ini tuh sebagai fenomena dan mungkin kalian baru ngerti ya, atau baru merasakan indeks luarnya hijau, semua hijau, tapi kok indeks kita kok rontok, itu kenapa? Nah, kalau Bapak Ibu yang sudah pernah masuk di kelas kami, itu fenomena sebuah trik ya, trik biasanya dilakukan sama oknum ya Bapak Ibu ya, oknum aset manajemen, oknum ya seperti itulah ya Bapak Ibu ya, di yang sudah saya utarakan di kelas kami ya. Jadi ketika IHSG hancur ya, nah ini yang bikin kompak. Nah, jadi gocekan para BK, CPYU itu yang bisa meluluh lantakkan ya saham BBRI ya. Nah, tapi apakah di sini saya akan fokus di sini? Enggak. Jadi apa yang lebih baik Pak Firman? Nah, ini loh. Ya. Nah, kemarin PD PCC ini tuh berhasil mengakumulasi. Biasanya mereka itu disambut. Nah, ya. Nah, cuman kalau yang porsi jumbonya ya sebenarnya yang masuk itu adalah ya asing. Ya, seperti itu. Ini sudah pernah saya ungkapkan ya mengenai hal ini, dan channel ini itu ternyata yang nonton ya mungkin dari praktisi keuangan ya, sekarang sudah mulai ngikuti dari dewan dewan BI ya. Gubernur BI juga nonton ya, karena channel ini itu benar-benar channel alamiah ya. Jadi seperti itu. Ini adalah fenomena seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi memborong, jadi ngusir
bagi para retail yang di situ FOMO ya, yang ditargetkan itu adalah retail-retail yang FOMO, mereka yang nggak ngerti, yang mereka belinya itu cuma ikut-ikutan atas dasar dari influencer. Dan juga targetnya itu siapa? Investor yang di situ psikologisnya itu terganggu. Sudah cut loss saja ini, fundamental itu sudah mati dan lain sebagainya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini tuh mereka mendorong. Nah, kalau kita bisa dilihat ya Bapak Ibu ya, 3 bulan yang lalu siapa sih yang pemilik sebanyak-banyaknya? Nah, siapa lagi kalau bukan AK, CC, JP dan juga BK. Mereka itu ya satu tim biasanya. Ya, tapi ini oknum Bapak Ibu. Ya, oknum. Cuman broker dealernya itu yang dipakai itu. Ya, seperti ini mengenai dari saham BBRI. Nah, terus apalagi sih yang menjadikan kevalitannya? Ya, kevalitannya sebenarnya itu ini. Nah, jadi incoming bid zone tinggi, surat utang negara tinggi, Sri Mulyani kepercayaan investor terhadap pemerintah itu masih kuat. Nah, ini ya kebacakan kemarin, dan mayoritas, wah, kok ini surat utang negara kok kuponnya tinggi. Nah, di sini mungkin kita nggak tahu ya, khususnya investor pemula yang mungkin Bapak Ibu cuma dagang saham. Jadi ini surat utang negara ini itu adalah juga sebagai alat instrumen investasi. Ya. Nah, mereka kok cabut dari saham gimana? Ya dipindahkan. Ya. Jadi big money itu ya Bapak Ibu ya, atau mereka para konglo ya Bapak Ibu ya, yang uangnya gede-gede, jadi mereka pindahkan ke surat utang negara. Ya karena sudah dijaminkan 7%. Pak, 7% itu kecil. Iya, bagi kalian yang uangnya kecil. Ya mungkin ya di bawah 1 juta atau 10 juta, ya 7% itu kecil. Namun beda Bapak Ibu perlakuannya sama mereka yang investor kakap yang masuknya di atas 50 miliar. Nah, saya lebih baik di situ. Tapi di situ 50 miliar itu adalah ya uang dingin. Ya, seperti alumni kami juga ada yang sebagian tak suruh untuk borong surat utang negara itu. Ya di obligasi. Jadi masukan. Jadi nanti dikelola sama manajer investasi. Jadi nggak kelola sendiri. Ya kenapa Pak Firman nggak dikelola sendiri? Kelola sendiri kan untungnya banyak. Betul. Betul sekali. Apalagi yang kelola Pak Firman. Just kidding ya. Jadi seperti itu. Jadi mereka itu punya bisnis banyak Bapak Ibu. Punya beberapa perusahaan. Jadi mereka masukkannya ke sini. Nggak apa-apa. Yang penting aset saya aman. Loh kenapa Pak Firman? Jadi bedanya antara pengusaha besar sama pengusaha kecil ya kayak Pak Firman ya, mereka itu diverifikasi, jadi punya beberapa aset, nggak cuma di saham ya, di bond ya, seperti itu, surat utang dari negara ini mereka juga masuk menstabilkan. Kenapa? Jadi nanti kalau misalkan terjadi krisis kayak gitu ya, kayak kemarin ya, dan menurut kalian ini ada sebuah kecurigaan ya, kalau kalian itu nontonnya channel Pak Firman, ya ini adalah sebuah proses. Ini proses alamiah. Ya, seperti itu. Di market itu kayak gitu. Karena untuk di market sendiri itu isunya orang-orang kapitalis. Nah, gimana Pak Firman kemarin ketika menghadiri diskusi? Saya borong. Tanya aja tuh sama alumni kami. Kenapa Pak Firman nggak takut? Dasarnya apa sih? Yo beda loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kan mungkin main-main saham. Kalau saya benar-benar mengelola asetnya ada berapa, kita mau naikkan berapa persen, tahun ini kita mau naik berapa persen, itu sudah diukur. Risikonya yang harus kita ambil berapa, sudah diukur. Beda sama investor kita. Apakah risiko itu dikelola? Enggak. Mereka cuma ikut-ikutan aja. Oh ini bager seperti itu. Nah ini perlulah edukasi. Kemarin dari BI ya juga menghubungi channel ini, nomor ini juga
Beliau juga demikian, Bro, terima kasih sudah mengedukasi ya masyarakat kita di channel Bro. Ya, seperti itu. Karena memang perlunya ya dari pakar pendidik itu juga turun. Seperti itu. Ya. Ini kenapa kok dihancurkan? Mekanismenya ini itu agak sensitif ya kalau saya sampaikan di umum. Jadi untuk teknik ini itu ya saya sampaikan di kelas kami seperti itu. Jadi bukan berarti itu ini ya, tapi Pak Firman di sini itu menjaga etika. Jadi saya sendiri sudah tahu kenapa kok ini, tapi jaga etika. Karena di sini itu ada udang di balik bakwan, dan mana di sini itu ya juga bisa dapat apa namanya, ada hal positif ya bagi yang tahu, biasanya seperti itu. Nah, bagaimana ISG kita ke depan, Pak Firman? Nah, ini tuh banyak sekali ya yang tanya, Pak, ini ekonomi kita tuh runtuh ya. Kalau kalian itu ngomong runtuh pada saya, biasanya saya sudah bisa mengerti. Oh, berarti kamu ini tuh cuman ya main-main aja di saham, ya seperti itu. Nah, Pak Firman sendiri itu ya ternyata sudah 11 tahun ya mengalami ini. Nah, di sini Bapak Ibu, ISG kita tuh ke depan bagaimana sih Pak Firman mengenai hal tersebut? Ya ini akan recovery. Ya. Nah, kalau melihat kayak gini bagaimana? ISG kita itu masih berada di MA 120. Jadi masih aman. Jadi ini yang sudah pernah saya sampaikan. Nanti akan ada ekor-ekornya tuh. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada pullback, Bapak Ibu. Waktunya bagaimana Pak Firman? Ya, untuk dana investasi kalian itu mainkan aja di situ. Ngapain takut? Lu ini kan ketidakpastian dan lain sebagainya. Kalian kalau tanyanya sama orang-orang yang nggak ngerti, wah habis sampean. Kok sampean? Sorry ya Bapak Ibu, logat Jawanya kayak ini. Ya nanti akan habis. Ya, jadi seperti itu. Kalau Bapak Ibu itu nggak punya trading plan, nggak punya strategi, nggak punya rencana, ya cepat atau lambat uang kalian bisa habis. Karena kalian ya main-main aja. Ya, seperti itu. Ya. Sekarang untuk alumni yang masuk di kelas kami ini tuh ya mereka ya bener-bener yang expert ya Bapak Ibu ya. Sudah expert sekarang. Nah, jadi seperti ini. Jadi ke depan untuk SG kita itu nanti akan nah di sini dilihat dari mana? Jadi dari stok RSI. Nah, kenapa kok ke depan itu aman Pak Firman? Jadi ISG kita itu penghuninya itu siapa? Ya big cap itu, Bank Himbara satu. Terus saham-saham konglomerat. Ya, konglomerat itu seperti apa Pak Firman ya? Kayak Pak Prayogo Pangestu, terus Pak Bakri ya, Pak Garibadi Thohir dan lain sebagainya. Itu yang menjadikan peran ya. Nah, jadi aman Bapak Ibu semuanya ya. Nah, kemarin biang keroknya itu siapa sih? Ya. Nah, di sini kena trading hell. Nah, kemarin banyak sekali, Pak, ini gimana? Kok saham saya kok berhenti? Ya, ini namanya trading hell. Nah, alumni kami yang mungkin masuk di saham pas Covid ya, seperti itu ya pernah mengalami hal tersebut. Ya. Pernah mengalami tersebut. Nah, ini ya sudah normal. Nah, ini tuh ya juga kalau yang alumni kami yang sudah buka RDN-nya sudah jauh-jauh hari ya di tahun-tahun sebelumnya sudah ada pernah seperti ini. Nah, ini kenapa sih Pak? Ini adalah sebuah anomali. Jadi kalau misalkan, jadi intinya itu gini Bapak Ibu. Jadi berpindah tangan. Saya ungkapkan kayak gini secara detail aman nggak ya? Nggak usah ya Bapak Ibu, yang umum-umum aja. Kalian itu jangan ini ya, apa namanya, giring saya ke pinggir jurang. Jangan ya, seperti itu. Nah, mengenai dari saham BBR ini bagaimana Pak ke depannya? Nanti bakalan naik, tenang aja, nggak perlu khawatir. Kalau kalian itu investasi, time to buy ya. Kemarin juga saya manfaatkan momentum tuh panic selling ya, nggak usah diperintah, Pak Firman sudah diukur kok, sudah diukur, sudah tahu, dan alat mendeteksi radar kita itu mulai terkonfirmasi untuk melakukan aksi
beli ya, kita beli, jual. Tapi di situ saya lakukan untuk dagang harian. Ya, seperti itu. Lihatnya itu bagaimana sih Pak Firman? Nah, di sini Bapak Ibu semuanya ya. Jadi di kelas kami itu saya ajarkan yang namanya baca bit over. Jadi bit over itu bisa dibaca. Gimana cara bacanya Pak Firman? Itu kan angka-angka saja. Oh, bisa Bapak Ibu, ada triknya. Ya, ada triknya. Nah, kalau melihat dari beber ini bagaimana Pak Firman? Ini tuh arahnya mau dites ke 3780. Ya, di sini. Nah, di sini untuk kode Da Vinci-nya sudah mulai. Nah, cuman kemarin itu ada yang ganjel juga di 3680. Jadi, saya sendiri yang melihat dari transaksi bit over-nya kayak gini. Setelah bit over, nanti dilihat dari running trade-nya. Nah, di sini di kelas kami itu juga ada kelas yang khusus mendampingi para investor. Jadi, ketika live trading itu ya kita tiktokan. Tiktokan dalam artian apakah bikin video Pak Firman? Enggak. Jadi ya tanya jawab, Pak ini kok gini gimana ya? Pak gini gimana ya? Nah, di situ saya dampingi. Tapi ya hanya orang-orang yang butuh aja. Nah, rata-rata usianya berapa Pak Firman? Ya di atas 30 tahun mereka itu. Nah, mereka ya apa namanya ya, satu sisi ya pengusaha ya yang mungkin asetnya besar seperti itu yang mereka ingin dampingi. Karena kenapa Pak Firman? Karena kalau mereka yang mungkin punya uang ya di atas 100 juta, mereka ya benar-benar mengelola risikonya seperti itu. Ini mengenai dari saham BBRI ya, seperti itu. Nah, kita akan cek lagi. Nah, kapan BBRI ini tuh terbang Pak Firman? Ya, bulan depan ya, kalau prediksi kami di bulan April itu nanti sudah mulai naik ya. Kemarin ya juga dinaikkan ya, cuman terbatas ya, seperti itu. Nah, kemarin yang Pesta Pora ya cerita naik itu siapa sih Pak Firman yang bikin? Ya, ini ya naik kecil itu siapa sih yang bikin sih sebenarnya Pak Firman? Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi saham-saham konglomerat kayak PTRO. Nah, ini ya, sorry PTRO. Nah, ini Pak Prayogo TPIA. Nah, ini kemarin juga saya masuk ini di sini ya. Ini saya lihat ya, terus saham BRPT juga. Ya, jadi seperti ini saya masuk di 588. Saya sell dan nanti ini. Dan juga saham BBRI. Nah, mindsetnya beda kan? Nah, mungkin kalian akan mengerti kenapa kok alumni kami itu tak suruh untuk diverifikasi. Nah, ini bisa untuk menjawab. Ya, kalian mau berangkat dari fundamentalis nggak ketemu, teknikal nggak ketemu. Ya, karena apa? Untuk teknikal, fundamental itu belum cukup. Banyak sekali dari praktisi ya, orang lapangan itu masuk di kelas kami. Ya, dari tim audit, BI, ya seperti itu, dosen, praktisi dan masyarakat biasa juga banyak. Nah, di sini apa? Ya saya mengasih konfirmasi, mengasih tahu untuk kalian semuanya. Dan peran saya di sini itu ya benar-benar kasih. Kalau misalkan mereka sudah bisa ya saya sarankan untuk ngajari keluarganya dulu. Seperti itu. Kenapa? Ini sebuah PR besar bagi saya. Nah, saya itu minta bantuan sama mereka. Kenapa Pak Firman? Karena penduduk kita itu literasi keuangan itu rendah, Bapak Ibu. Minat bacanya itu rendah. Dari hasil riset itu seperti itu. Nah, jumlah penduduk kita itu yang terserap di industri pasar modal itu cuma 1,5% aja. Seperti itu. Kita masih kalah sama Singapura lah. Nggak usah kata apa namanya, kata dari ini ya, pensiun dari Bank Indonesia bilang, Pak Firman nggak usah diinikan Amerika, kita sama Singapura sama Malaysia aja. Ya, seperti itu. Kalau Amerika itu 5%, makanya pendapatan GDP mereka juga termasuk dari sini. Nah, terkait mengenai Danantara terus ini, jadi mereka ya masih positif. Nah, di sini juga peran OJK juga berperan aktif ya. Jadi channel-channel YouTube yang di situ salah kaprah
mereka nggak punya izin, ya bukan dari bidangnya, seperti itu yang jadi bikin bapak ibu ya panik. Nah, salah satu ya ada yang di take down. Nah, ini ada juga radar yang mana di situ nanti ya bakalan di take down. Ya, tenang aja bapak ibu, nggak usah khawatir, masih ada Pak Firman. Ya, seperti itu. Nah, kapan terbangnya Pak Firman? Nah, ini di ini. Kenapa dasarnya itu apa? Nah, ini loh. Dari RS-nya itu dia sudah mulai menaik. Nah, mengenai dari volume ini sudah mulai oke. Nah, kalau kita lihat, nah ya di sini Bapak Ibu bisa dilihat. Nah, ini sudah mulai naik. Pak, boleh nggak kita masuk sekarang? Boleh kalau kalian itu adalah tujuannya investasi. Nggak perlu khawatir. Nah, dan nantinya untuk saham BBRI itu akan bagi dividen. Nanti tanggal 24 ya dia akan RUPS ya saham BBRI ini, dan nanti dia akan bagi dividen. Nah, borong aja. Ya, nggak perlu khawatir, invest aja. Wah, ini pom-pom nih Pak Firman, ini pom-pom nih, seperti itu. Nah, memang untuk channel ini tuh untuk para hater ini tuh nggak masuk kalau mereka itu dapatkannya dari opini dari influencer yang di situ nggak jelas ya, seperti itu, karena banyak sekali ya yang di situ bikin konten ya bahasa dan lain sebagainya rame seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi waktunya gimana ke depan masih bagus ya, gitu. Nah, dilihatnya dari mana sih Pak Firman ya? Jadi seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini tak gedekan lah ini. Nah, besarkan ya. Nah, di sini. Nah, kemarin yang berhasil menaikkan saham BBRI itu ya mayoritas ya retail ya Bapak Ibu ya. Retailnya juga sudah mulai partisipasi. Nah, satu sisi yang pembelian jumlah banyak di harga 3.700 ini ya juga banyak sekali. Ini CC ini tuh ya, ini bukan sembarangan CC ya Bapak Ibu ya. Ini CC yang ini. Nah, nih ya, ini ZP jualan. Kenapa kok jualan Pak Firman? Jadi mereka stok lama. Nah, jadi ya seperti ini. Ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu pengen tahu mereka yang buang saham BBRI itu tuh yang punya di harga berapa. Jadi seperti ini. Jadi seperti ini ya. Jadi orang-orang nih ya, mohon maaf ya Bapak Ibu yang sudah punya di bawah ya, stok lama yang suka nabung saham ya, para direksi dan jajaran, di rata-rata mereka itu punya barang di harga 107 juga ada, di 600 juga ada, terus di sini. Jadi mayoritas ya orang-orang yang ini ya di harga 2000 ke bawah itu yang jualan ya. Jadi penting nggak kalau misalkan IHSG itu kena trading hal? Penting lah. Jadi nanti bisa TP dulu, dan orang-orang yang masuk di sini itu panik, kekhawatiran. Nah, itulah tujuannya. Mereka akhirnya yang punya barang ini tuh mereka TP, waduh kok turun ya, jual. Nah, ketika mereka jualan bagaimana? Ya kita serok seperti itu. Nah, ini jadi stok lama, jadi bukan stok kemarin kayak Bapak Ibu muncul di sini ya. Jadi orang nih retail kita itu yang nyangkut di sini itu cuman berapa? Dia 2%. Terus di 4.000 sampai 5.000 itu cuma 4%. Nah, di sini 8%. Ya. Nah, bisa nggak seperti itu? Nah, fitur-fitur tersebut di situ sudah kami jelaskan di kelas, dan untuk baca technical dan lain sebagainya itu ya kita semua ada di kelas, semuanya ada. Jadi kalian nggak cuman belajar technical terus fundamental ya, jadi ada bandarmologi ini juga, ada siklus saham, tren, dan kenapa, dan nanti crash kayak gitu ada lagi ya Pak Firman? Ada. Kapan Pak Firman? Alumni kami sudah tak kasih tahu ya, karena ini peran makro dan juga mikroekonomi ya, kan nggak ngerti. Pak Firman jangan disandingkan sama influencer yang itu, nggak bisa ya. Nah, memang ya ini ya Bapak Ibu ya, memang menggeluti, dan kebetulan saya riset, dan mohon maaf kami baru upload ya karena
Ini masih ada project penelitian dengan profesor yang ada di UII, khususnya di bidang pasar modal. Tunggu ya, nanti di Scopus kita akan munculkan ya, mohon doanya. Oke, kita ke segmentasi yang terakhir. Gimana trik cuannya di saham BBRI, Pak Firman? Ya. Nah, kalau kita lihat ya dari sisi fundamental sudah bagus. Ya, nanti di sini ada bertanya, ini net income. Ya itu ya, ada yang apa namanya, netizen kami kalau dilihat sih kelihatannya sih kaya seperti itu. Cuman etikanya itu miskin. Ya, paling itu pengkhianat negara ya, Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada yang bertanya ini. Ya. Oh, bagaimana ekonomi kita itu jelek dan lain sebagainya. Ya, itu di kolom komentar banyak sekali ya seperti itu. Nah, komentarnya kayak gitu bikin konten aja nggak becus. Viewernya 5.000 aja ngeden, nggak bisa. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu ya, ini net income-nya dia itu tumbuh 154 miliar. Bagus nggak Pak Firman? Bagus. Kenapa? Ya, lihat loh, makro sama mikronya itu lagi berantakan. BRI mencatatkan. Nah, di sini ada yang bertanya lagi, kenapa kok kayak pejabatnya minta tunjangan lebih tinggi ya? Karena tingkat resikonya, tuntutannya dan lain sebagainya itu wajar nggak? Wajar. Di saat makroekonomi itu runtuh, dia bisa untung walaupun cuman berapa miliar aja. Nothing masih good. It's very good. Kalau menengah bawah itu mereka nggak mau tahu. Tapi kalau mindsetnya di situ middle up ya, di sini oh nothing lah seperti ini. Jadi ya kalau di netizen saya itu ya kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Ya nggak apa-apa ya, mereka itu penggembira dan selalu setia ya komen di channel ini. Banyak sekali ya seperti itu. Nah, biasanya mereka tuh skip video, nggak nyampe nonton. Nah, di sini. Nah, kalau kita lihat ya ini rekomendasi yang terbaru, Makrin itu outperform nanti BBRI itu bakalan di harga 5.000. Ini yang terbaru. Nah, CGS internasional itu targetnya di 4.900. Nah, rata-ratanya potensi itu 60%. 60%. Berarti dalam hal ini bagaimana Pak Firman? Apakah kita boleh average down? Boleh, kalau kalian itu tujuannya adalah investasi. Boleh, nggak perlu khawatir. Loh, dasarnya apa? Dividennya bagus, laporan keuangannya juga bagus. Nah, apalagi ya kemarin ya Pak Pandu itu kan dia tipe-tipe investor fundamentalis. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu itu ngikut yang fundamentalis baru sudah mati, ya segmentasi fundamental untuk sudah mati itu ya memang menengah yang ke bawah, biasanya seperti itu. Wah, udah mati. Karena mereka ya nggak bisa Bapak Ibu ya. Dalam hal ini mereka mau naikkan 1-3% atau 5% itu mereka belum cukup. Lah gimana? Dananya kecil kok. Ya, jadi ya konten-konten seperti itu untuk middle low. Bahasanya seperti itu. Tapi kalau yang BBR kayak gini tuh ya, ini benar-benar yang uangnya di atas 100 juta ke atas. Ya, seperti itu. Nanti ya, di situ akan muncul pertanyaan lagi. Pak Firman, saham BBR itu bisa untuk dagang harian nggak? Scalping bisa, ini tuh termasuk saham margin. Kalian bisa pakai limit. Ya. Jadi kalian itu ketika masuk di pasar saham itu jangan menggunakan satu teknik. Ada berbagai macam. Ya, tinggal nanti sesuaikan passion kalian. Dan bahkan saya sendiri ya mengajak dan juga live trading bareng ya, mereka punya passionnya bagus-bagus dan sekarang juga lebih bagus ya dari saya. Wah, ini saya sudah bisa mengantarkan mereka, akhirnya nanti akan tumbuh ya, dinamis. Penting nggak Pak Firman kalau misalkan ada YouTuber yang mengatakan fundamental itu udah mati terus guys ya seperti itu, ekonomi kita sudah runtuh guys, seperti itu. Penting nggak? Ya penting,
Kenapa? Yang kita yang tujuannya adalah untuk investasi bisa nyerok. Nyerok siapa Pak Firman? Mereka yang cuman belinya ikut-ikutan. Ya, atau jualnya itu ikut-ikutan aja. Kapan lagi bisa dapat diskon? Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, ini. Nah, nanti ini juga akan ya rame juga. Nah, nantinya untuk saham BBRI itu akan rally ketika apa Pak Firman? Nanti ketika definisi sudah dibagi nanti 11 April di bulan Aprilan ya, seperti itu nanti ada inflow jumbo biasanya, kenceng. Seperti itu. Belum lagi disuntik sama siapa Danantara. Ini adalah salah satunya nanti Danantara ini itu akan menginjek dalam artinya akan masuk di saham BBRI juga. Ya, wah ini kalau kalian yang nggak skip video ini dapat bonus bocoran ini. Apa Pak Firman? Apakah Pak Firman jangan-jangan ini dekatnya ini ya insider ya? Enggak Bapak Ibu. Nah, jadi kemarin itu ya saya ngacak-ngacak datanya Pak Pandu ya. Jadi cari tahu Pak Pandu perjalanan dan lain sebagainya, histori, catatannya gimana. Oke. Oh, jadi ini tipe-tipe fundamentalis. Jadi kalau kalian yang di situ ya sudah ngikuti itu aja. Dan mereka juga yang bilang kayak gitu, salah satu videonya di take down ya Bapak Ibu. 2 disuruh take down sama OJK. Ya, seperti itu. Nah, juga masih nggak mau ya kayak gitu lagi. Ya memang seperti itulah, jangan di kayak gituin, kasihan. Ya, seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat ya untuk strateginya, berhubung alumni kami itu mayoritas banyaknya investor ya Bapak Ibu ya, khususnya di saham BBRI. Pak Firman, boleh nggak kita beli? Boleh di sini ya Bapak Ibu, di 3716 ya, dan juga di 3642. Setelah di harga 3494 ya, kalau kalian itu dapat diskon lagi di saham BBRI itu ya di 3377 ya, seperti itu. Itu kalau diskon ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita lihat dari stok RS-nya dia mulai naik. Nah, untuk Bapak Ibu semuanya ini mendekati liburan, jadi untuk IHSG kita itu ya pergerakannya itu terbatas ya, seperti itu. Sorry, BBRI ya mungkin pergerakan terbatas ya, seperti itu. Atau biasanya market makernya itu menggoda para investor retail, nanti dinaikkan kenceng, habis itu didam seperti itu. Nah, nanti diikuti dari sisi volumenya ya, kayak kemarin ya dinaikkan, tapi tetap ada yang namanya outflow seperti itu ya. Ini mengenai dari saham BBRI. Nanti ada pertanyaan Pak Firman, baiknya kita itu nyicil atau kita itu tunggu? Di sini ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Kelebihannya apa Pak Firman? Jadi kelebihan itu kalian akan dapatkan di harga support manapun. Kelebihannya, kalau misalkan kalian kelebihannya itu nunggu di harga 3377 ya, kalian akan dapatkan yang namanya best price. Bagus mana Pak Firman? Semuanya bagus, tinggal sesuaikan passion kalian. Nah, kalau Pak Firman sendiri, saya melakukan kedua-duanya dan saya punya beberapa akun RDN dan mereka saya lakukan seperti itu ya. Memang nggak sulit Pak Firman ya, nggak akan dilatih terus, sama kayak itu petani itu kalau nyangkul itu, kalau kalian nggak pernah nyangkul ya pasti sulit. Tapi kan kalau setiap hari dilatih ya kan beda ya. Kayak itu Bapak Ibu, nggak ada kata di dunia ini tuh yang sulit, nggak ada. Seperti itu. Oke, targetnya Pak Firman ada dua. Kalau kalian itu nggak sabar ya, nanti bisa jualan di harga 4000, terus di harga 4184 ya, dan juga 4375 untuk targetnya. Setelah di harga 5516 dan juga di harga 6450. Kalau kalian itu pengen nunggu, sabar banget ya, nanti kalian bisa jualan di harga 7000 sampai 10000. Memang apakah bisa seperti itu? Jangka panjang ya. Kalau misalkan arah ke situ kan bisa dapat 300%, makanya nabung. Jadi di situ sembari nabung nanti bisa masuk di kelas kami. Nah, kebetulan sisa 3 orang ya Bapak Ibu ya. Nah, silakan bisa hubungi nomor di bawah ini. Pak Firman, untuk yang scalping bagaimana?
scalping juga dong. Saya juga scalping kan nih di sini. Nah, ini kalau yang scalping dan yang besar-besar itu ya di saham BBRI. Silakan kalian bisa tunggu dulu Bapak Ibu di harga 3680-an dan support kuatnya di harga 3670 ya, seperti itu. Nanti untuk targetnya di harga sini 3756 dan juga di arah sini. Support sama resisten. Ya. Ini dagang. Nah, ini biasanya kalau dagang yang kayak gini tuh pakai limit dan juga margin. Ya, Bapak Ibu ya. Ini. Tapi di situ kalau kalian itu minimal ya sudah masuk di kelas kami, sudah tahu mekanismenya, ya mungkin Bapak Ibu cakap lah seperti itu. Dan tenang aja kalau Bapak Ibu itu bisa tanya-tanya langsung pada saya. Nah, di situ TikTokan. Ini bisa menaikkan harga saham seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Bagi kalian yang pengen masuk di kelas kami, silahkan hubungi nomor di bawah ini ya Bapak Ibu ya. Ini Pak Firman agak ngantuk ini. Hari ini tanggal 20 Maret ya, pukul jam setengah 7 pagi ya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya, nggak lama-lama ya Bapak Ibu. Bye bye.